Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Peserta didik Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang berbahagia, alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih berkaitan tentang puasa. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah masuk pada bab rukun-rukun puasa. Sebelumnya kami sudah menjelaskan bahwasanya rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat untuk menjalankan puasa. Kemudian yang kedua adalah al-imsak anil muftirat, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas rukun yang kedua, yaitu al-imsak anil muftirat. Al-imsak artinya kita menahan diri, menjaga diri kita, ya kan. Muftirat itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi bab ini membahas tentang rukun yang kedua ini adalah bagaimana agar kita menahan diri untuk tidak melaksanakan, untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, yang perlu kita pahami di sini, di dalam bab ini adalah apa saja, hal-hal apa saja yang bisa membatalkan puasa. Apa saja itu al-muftirat? Nah, nanti yang akan kita bahas di sini adalah tentang hal tersebut. Di dalam kitab ini, Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwasanya al-muftirat itu ada 6. Mohon maaf, ada 7. Ya. Ada 7 hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Yang kedua adalah usulu ainin ilal jaufi min mangfadi maftuhin. Masuknya sesuatu, ya kan, ke dalam perut melalui lubang-lubang yang terbuka. Kemudian yang ketiga adalah al-qai'u al-muta'ammadu fih, muntah secara sengaja. Kemudian yang keempat adalah al-waq'u amdan, berhubungan badan suami istri secara sengaja. Kemudian ada al-istimta. Istimta itu ya ngalap, senang-senang lah, bercumbu kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin. Kemudian yang keenam ada al-haidu wan nifasu, ada haid dan nifas. Yang terakhir adalah al-jununu war riddatu. Itu ada 7 hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, dari ketujuh itu, marilah kita bahas satu persatu agar lebih jelas lagi pembahasan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama adalah al-aklu wassurbu, makan dan minum. Nah, makan dan minum ini bisa membatalkan puasa. Nah, keterangannya adalah al-aklu wasyurbu idza kana dzalika amdan, makan dan minum yang dilakukan secara sengaja. Mahmakana al-makul awil mashrub qalilan, walaupun yang dimakan atau yang diminum itu hanya sedikit. Ya kan? Sedikit. Ya.
itu tetap membatalkan kalau dilakukan secara sengaja. Fa innasya annahu shaimun, tetapi jika dia lupa kalau dia sedang berpuasa, wa akala au syariba, kemudian dia makan dan minum, lam yuftir mahma kasuro at-ta'am au syarab, maka puasanya tidak batal walaupun yang dimakan itu banyak ataupun yang diminum itu banyak. Jadi ya kalau makan itu sengaja walaupun sedikit membatalkan. Tapi kalau lupa tidak sengaja, ya kan, maka puasanya tidak batal. Tetapi kalaupun lupa, ketika di tengah makan, misalkan kalian lupa sedang puasa, makan satu piring, ya kan, baru setengah ingat, jangan diteruskan, karena sudah ingat. Kalau makan sudah ingat diteruskan, maka batal, karena makan setelah ingat itu berarti sengaja makan, bukan tidak sengaja. Nah, batasannya adalah makan yang tidak membatalkan itu adalah lupa. Jadi makannya itu lupa karena tidak sengaja makan. Dalil dari yang pertama ini, dari sesuatu yang membatalkan puasa yang pertama ini adalah hadis Rasulullah, man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumah. Kalau ada orang lupa, kalau dia sedang melaksanakan puasa, kemudian dia makan atau minum, maka falyutimma shaumah, maka sempurnakanlah puasanya. Ya kan? Fa innama at'amahullahu wa saqahu. Yaitu ya anggaplah rezeki yang diberikan oleh Allah. Allah yang memberikan kita makanan ketika kita sedang puasa, kemudian kita lupa dan makan sesuatu. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, wusulu ainin ilal jauf min mangfadin maftuhin. Sampainya sesuatu, masuknya sesuatu ke dalam perut dari mangfad. Mangfad itu lubang, saluran, maftuh yang terbuka. Nanti kita jelaskan apa itu mangfad, ya kan? Sebelumnya wal maksudu bil ain, yang dimaksud ain, wusulu ainin, masuknya sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Ai kullu syai'in tarahu al ainu. Sesuatu yang apa ya? Barangnya itu kelihatan, yang bisa dilihat. Itu bisa dikatakan sesuatu, upo. Bisa dilihat apa enggak? Bisa dilihat atau tidak. Maka itu termasuk ainin. Kalau itu masuk ke dalam perut melalui mulut, maka itu bisa membatalkan puasa. Kertas, ya kan? Sesuatu, kerikil. Nah, yang penting sesuatu. Nah, wal jauf yang dinamakan perut, nah ini masuknya sesuatu ke dalam perut itu apa? Huwa ad-dimagh. Ad-dimagh itu ma waru al halqi. Sesuatu yang berada, kalau bahasa Jawa centak, ya. Di belakang centak itu ad-dimagh. Kalau sesuatu sudah masuk ke dalam ad-dimagh, maka itu sudah dikatakan masuk ke dalam perut. Ila al-ma'iddati, dari sini sampai perut, wal am'a, dan usus, itu dinamakan jauf. Jadi masuknya sesuatu ke dalam jauf. Sesuatu itu barang yang kelihatan, jauf itu mulai dari centak, ya kan, sampai ke dalam perut dan usus. Kalau sudah sesuatu itu masuk dari sini, tenggorokan sini, mawaro'ah berarti halqi, sesuatu yang ada setelah centak, berarti mungkin kerongkongan sini, sudah masuk kerongkongan sampai ke dalam perut, itu sudah bisa membatalkan puasa. Wal mangfadu al maftuh, dan yang disebut lubang yang terbuka, huwa al fammu, mulut, wal udunu, kuping, wal kubulu, ya kan? Kubul itu berarti jalan depan bagi laki-laki atau perempuan, waduburu,
jalan belakang, tempat ya kan keluarnya kotoran dari jalan depan dan belakang. Minadzakari wal unsa. Ada afam, ada udun, ada kubul, ada dubur. Itu adalah yang namanya al-manfat al-maftuh. Jika sesuatu itu masuk dari salah satu 4 hal tadi, dari mulut, ya kan, dari telinga, dari kubul, dari dubur, maka bisa membatalkan puasa. Nah, itu tadi baru kita jelaskan 2, ya kan? Sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama adalah akal wasyur, al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Yang kedua adalah masuknya sesuatu ke dalam perut, ya kan? Dari lubang anggota tubuh manusia yang terbuka, yaitu al-famu wal udunu wal kubulu wat duburu minadzakari wal unsa, dari laki-laki ataupun perempuan. Nah, kali ini kita cukupkan sekian, akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Semoga kita bisa mendapatkan kemanfaatan, keberkahan dari apa yang kita kaji pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.